Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 TKJ1 ingin menceritakan sejarah tentang Suzuki. Saya Figur Rizky Ramadan berperan sebagai pencari informasi. Saya Wahyu Hadi Purnomo berperan sebagai editor. Saya Isadul Libat, saya berperan sebagai pembaca. Soehobji adalah seorang aktivis, penulis, dan pemikir muda Indonesia yang dikenal karena perjuangannya melawan ketidakadilan dan korupsi, terutama pada masa pemerintahan Orde Lama dan awal Orde Baru. Ia lahir di Jakarta pada 17 Desember 1942 dan wafat di Gunung Semeru pada 16 Desember 1969. Sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27, Soehobji adalah anak keempat dari 5 bersaudara dalam keluarga keturunan Tionghoa. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, jurusan sejarah, dan dikenal sebagai seorang mahasiswa yang vokal dalam menyuarakan pandangannya tentang keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan. Sebagai seorang aktivis, Soehobji terlibat dalam gerakan mahasiswa yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Ia menentang korupsi, nepotisme, dan penyelewengan kekuasaan. Ia juga menjadi salah satu tokoh penting dalam aksi-aksi mahasiswa yang berujung pada tumbangnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru pada 1966. Melalui tulisan-tulisan yang di berbagai media, termasuk Harian Kami dan Indonesia Raya. Gi mengkritik pemerintah, militer, dan praktik-praktik yang dianggap tidak adil. Ia dikenal sebagai pemikir independen yang tidak berpihak pada partai politik manapun. Selain aktif dalam dunia politik dan intelektual, Soehobji juga memiliki kecintaan besar terhadap alam dan mendaki gunung. Ia adalah salah satu pendiri Mapala UI, mahasiswa percintaan alam Universitas Indonesia. Kegemarannya mendaki gunung merupakan pelarian dari dunia politik yang penuh konflik. Soehobji meninggal dunia karena menghirup gas beracun saat mendaki Gunung Semeru pada 16 Desember 1969. Kematian tragisnya di usia muda meninggalkan duka mendalam bagi teman-teman di generasi muda yang mengaguminya. Soehobji meninggalkan warisan besar dalam bentuk catatan harian dan esai-esainya yang kemudian diterbitkan dalam buku berjudul Catatan Seorang Demonstran. Buku ini menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kisah hidupnya juga diabadikan dalam film G 2005 yang disutradarai oleh Riri Riza dengan Nicholas Saputra memerankan tokoh Soehobji. Film ini semakin memperkenalkan sosoknya kepada generasi muda. Soehobji dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan seorang idealis yang tetap memegang prinsip hingga akhir hayatnya. Untuk tokoh kedua kami memilih Arif Budiman. Arif Budiman yang lahir dengan nama Soehobji pada 3 Januari 1941 adalah seorang aktivis, akademi, dan intelektual Indonesia yang dikenal sebagai tokoh pergerakan mahasiswa dan pemikir demokrasi. Ia adalah kakak kandung dari Soehobji dan memiliki perjalanan hidup yang panjang dalam memperjuangkan keadilan, kebebasan akademik, dan demokrasi di Indonesia. Arif Budiman lahir dalam keluarga Tionghoa peranakan di Jakarta, seperti adiknya Soehobji. Ia tumbuh dalam lingkungan yang berhargai pendidikan dan literasi. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia UI dan aktif dalam berbagai kegiatan intelektual serta pergerakan mahasiswa. Di kampus, Arif mulai menunjukkan ketertarikannya pada filsafat, sastra, dan politik. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia mengalami ketidakstabilan ekonomi dan politik yang memunculkan banyak protes dari kelompok mahasiswa. Arif Budiman menjadi salah satu mahasiswa yang aktif menyuarakan kritik terhadap rezim Soekarno. Pada 1966,
Arif terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut turunnya Soekarno dan di akhirnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Gerakan ini dikenal sebagai Gerakan 66 yang berujung pada jatuhnya Orde Lama dan naiknya Soeharto sebagai presiden. Pada masa ini Arif sering berdiskusi dan berdebat dengan Soehogji. Meskipun sama-sama kritis terhadap pemerintahan Soekarno, mereka memiliki perbedaan dalam pendekatan politik. Dia lebih memilih untuk menjadi pemikir independen yang tidak berafiliasi dengan kelompok politik manapun, sedangkan Arif lebih terbuka terhadap keterlibatan dalam gerakan sosial politik. Meskipun awalnya mendukung perubahan setelah jatuhnya Soekarno, Arif Budiman segera melihat bahwa Orde Baru di bawah Soeharto juga mulai menunjukkan tanda-tanda otoritarianisme, korupsi, dan represi terhadap kebebasan berpendapat. Pada 1970, Arif ikut dalam demonstrasi menentang korupsi di pemerintahan Soeharto yang dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari 1974. Demonstrasi ini berujung pada tindakan represif pemerintah, termasuk pembungkaman kebebasan pers dan pembatasan gerakan mahasiswa. Arif juga menentang intervensi pemerintah dalam dunia akademik. Ketika kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Mahasiswa NKK atau BKK diterapkan pada 1978 untuk menekan gerakan mahasiswa. Ia menjadi salah satu tokoh yang bersuara lantang menolaknya. Akibat sikap kritisnya, Arif Budiman mengalami berbagai bentuk tekanan. Ia kesulitan mendapatkan pekerjaan di Indonesia dan akhirnya memilih mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Namun pada 1995 karena keberselisih dengan pihak kampus terkait kebebasan akademik, ia dipecat dari UKSW. Setelah itu Arif pindah ke Australia dan menjadi dosen di Universitas Melbourne. Di sana, ia tetap aktif dalam diskusi akademik tentang demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ketika gerakan demonstrasi 1998 mengguncang Indonesia dan menyebabkan jatuhnya Soeharto, Arif Budiman kembali menjadi sorotan. Ia mendukung perubahan politik yang lebih demokratis dan transparan. Setelah reformasi, ia terus mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Meskipun pemerintahan telah berganti, ia tetap berpegang pada idealismenya untuk memperjuangkan kebebasan dan keadilan. Arif Budiman meninggal dunia pada 23 April 2020 dalam usia 79 tahun. Ia menghabiskan masa tuanya di Salatiga, Jawa Tengah, setelah kembali dari Australia. Warisan intelektual dan aktivismenya tetap menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda yang memperjuangkan demokrasi, kebebasan akademik, dan hak asasi manusia di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.